berjanji padamu negeri, tulus ikhlas kami mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah la ilaha illallah sayyidina Rasulullah. Para adik-adikku sekalian, pada materi kali ini menyampaikan materi tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Sebelum melanjutkan ke materi atau pembahasan, ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, saya Bribka Yuma Permana, jabatan Kanit Bimas Polsek Cikulur. Masuk pada pembahasan dampak penyalahgunaan narkoba. Narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkotik, psikotropika, dan zat adiktif adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39/2009. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif, bahan kimia atau alami, menyerang sistem saraf pusat, buat ketergantungan, buat sinting, sampai buat orang mati. Jenis-jenis narkotika. Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika ada ganja, opium, dan kokain. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari pengguna: perasaan tenang dan bahagia, acuh tak acuh atau apatis, malas bergerak, mengantuk, rasa mual, bicara cadel, pupil mata mengecil atau melebar jika overdosis, gangguan perhatian dan daya ingat. Faktor penyebab: 1. Faktor individual. Kebanyakan dimulai pada saat remaja, sebab pada remaja sedang mengalami perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat. Ciri-ciri remaja yang mempunyai resiko lebih besar menggunakan narkoba seperti kurang kepercayaan diri, mudah kecewa, agresif, murung, pemalu, pendiam, dan sebagainya. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan kurang baik sekitar rumah, sekolah, teman sebaya, maupun masyarakat, seperti komunikasi orang tua dan anak yang kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua terlampau sibuk, acuh, orang tua otoriter, dan sebagainya.
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran remaja, pelatihan keterampilan, kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti kegiatan olahraga, kesenian, ekstrakurikuler di sekolah, dan lain-lain. Peran orang tua menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang, dan komunikasi terbuka. Mengasuh, mendidik anak yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi pengawas yang baik. Proses hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 1. Bawa atau memiliki atau kuasai atau simpan atau tanam atau pelihara, pasal 111 dan 112, ancaman hukuman minimal 4 tahun, melaksanakan 20 tahun atau seumur hidup, atau denda minimal 800 juta. Sebagai pengguna, pasal 127, ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Sebagai pengedar atau sedia atau kurir, pasal 114, ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, atau seumur hidup atau mati, denda minimal 1 miliar. Sebagai produsen atau mentransit, pasal 115, ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun, atau seumur hidup atau mati, atau denda minimal 800 juta. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, pasal 128, ancaman hukuman maksimal 6 bulan atau denda maksimal 1 juta. Setiap orang dengan sengaja tidak lapor adanya tindak pidana narkotik, pasal 131, ancaman hukuman maksimal 1 tahun atau denda maksimal 50 juta. Bagaimana kita sebagai anak muda menghindari narkoba? Dengan cara berbagai macam cara. 1. Selektif dalam pergaulan. Bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif. 2. Hindari keluyuran malam. 3. Jadilah anak berbakti pada orang tuanya. 4. Fokus pada hal-hal positif. 5. Jangan takut kehilangan teman. 6. Selesaikan masalah Anda. 7. Bentengi diri dengan agama. 8. Ingat, masa depan masih panjang. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kenapa anak muda menjadi Kenapa anak muda menjadi sasaran pengedar narkoba, Pak? Silahkan. Oke. Kenapa anak muda sekarang menjadi sasaran untuk narkoba? Karena kalangan anak muda yang terpapar narkoba lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang. Sebab anak muda memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. Oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri materi ini, saya mengajak adik-adikku sekalian agar mematuhi prokes 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjauhi kerumunan. 4. Menjaga jarak. 5. Mengurangi mobilitas. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.